yang jadi satu, calon wali kota yang dua yang jadi satu, calon istri 5 yang jadi satu. Tapi ingat, calon penduduk sorga, maaf harus yakin, luasnya sorga tidak seluas KDA, luasnya sorga tidak seluas Indonesia, tapi luasnya sorga lebih luas baina sama wal ardi, di antara langit dan bumi. Maka saya yakin yang hadir pagi ini adalah calon-calon penduduk surga. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya hanya mengingatkan, orang masuk surga itu ada penyebabnya. Maka kita tidak boleh berbangga diri setelah kita melaksanakan perintah Allah. Yang sholat jangan bangga dengan sholatnya. Yang puasa jangan bangga dengan puasanya. Yang zakat jangan bangga dengan zakatnya. Yang sudah haji jangan bangga dengan hajinya. Karena Rasulullah menyatakan, la udkhilu ahada minkum amalul jannah. Tiada satupun amal ibadah kalian yang bisa memasukkan ke surga. Ini peringatan bagi yang ahli ibadah. Saya tidak menyinggung yang tidak ibadah, ini yang ibadah saja. Wala yujiruhu minan nar. Tiada satupun amal ibadah kalian yang bisa menghindarkan dari neraka. Wala ana, juga bukan aku. Masya Allah, sampai Rasulullah menyatakan wala ana, maksudnya aku juga nanti masuk surga bukan karena amalku. Itu Rasulullah. Lalu pertanyaannya, kita nanti masuk surga karena apa? Illa birahmati minallah. Kata Rasulullah, kita nanti semua masuk surga semata-mata berkat kasih sayang Allah. Yang mantap Pak, berkat kasih sayang Allah. Bahasa Arabnya rahmat Allah. Maka moga-moga yang hadir pagi ini senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Dari awal itu sudah saya doakan. Cuman bapak-bapak nggak tahu kalau itu doa, makanya nggak ada yang jawab amin. Tadi itu sudah saya bilang, bapak ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Rahimakumullah itu artinya semoga rahmat Allah atas kalian. Makanya kalau ada orang sedang ceramah mengatakan jamaah sekalian rahimakumullah, jawabannya amin. Cuman karena tidak tahu jadi nggak jawab amin. Karena manusia itu memang beda-beda Pak. Nabi saja disebutnya beda-beda. Nabi Muhammad disebutnya apa Pak? Ya Allah, ini umatnya siapa sih? Habibullah. Nabi Musa kalamullah. Nabi Isa ruhullah. Nabi Ibrahim khalilullah. Para sahabat radhiyallah. Para ulama karamallah. Bapak ibu yang hadir pagi ini rahimakumullah. Dan yang paling terakhir laknatullah. Jadi antara rahimakumullah sama laknatullah bedanya tipis. Tergantung bapak duduknya di mana. Bapak ibu sekalian jamaah rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Timbul pertanyaan, Pak, kalau tadi dalam hadisnya dikatakan tiada satupun amal ibadah kita yang bisa memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka. Betul. Kalau gitu percuma kita sholat, ngapain kita puasa, ngapain kita haji,
Buat apa kita zakat? Toh semuanya itu tidak bisa memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka. Nah, maka kepada Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami hadis ini baik-baik. Justru kasih sayang Allah itu tercurahkan kepada orang-orang yang taat. Tanpa adanya ketaatan, mustahil kita mendapat kasih sayang Allah. Betul Pak ya? Maka ini artinya siapa yang kepengen meraih kasih sayang Allah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Orang yang kepengin meraih rahmat Allah adalah orang yang taat terhadap perintahnya. Di antara perintah Allah adalah innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Apa yang dimaksud adil di situ? Saya biasa mengisi pengajian ibu-ibu. Kalau saya tanya adil itu apa Bu? Jawabannya macam-macam. Di antara jawabannya, adil itu sama rata. Kalau tidak sama rata, namanya tidak adil. Menurut logika sepintas benar. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ternyata dalam kenyataannya kalau sama rata justru ada kezoliman di situ. Contoh, bapak punya anak 5. Anak pertama kuliah, anak kedua masih SMA, anak ketiga SMP, anak keempat SD, yang terakhir masih TK. Kalau bapak orang tua yang adil, maka uang jajannya jangan disamaratakan. Betul Pak? Kenapa? Karena kebutuhannya beda-beda. Kalau disamaratakan, ada yang terdolimi. Yang TK uang jajannya 2.000, yang SD uang jajannya sama 2.000, yang SMP 2.000, yang SMA nggak mau berangkat 2.000, yang kuliah putus sekolah uji. Kenapa? 2.000. Apakah ini yang disebut dengan adil? Kalau dibesarin semua mubazir, uang jajan yang kuliah 200.000, uang jajan anak SMA 200.000, yang SMP 200.000, yang paling senang SD Pak 200.000, mungkin senang banget tambah bingung TK 200.000. Tapi saya yakin 200.000 anak TK yang jajan bukan anaknya, siapa? Ibunya, betul nggak? Makanya ibu-ibu pada gemuk-gemuk. Artinya apa? Adil itu artinya mentasarufkan, meletakkan, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Ini baru dikatakan adil. Mohon maaf, saya pernah ceramah Pak, di salah satu perumahan yang undang ibu-ibu. Rupanya suaminya ini, kalau bapak mau ikut juga silahkan. Beliau punya istri 4. Ada di salah satu perumahan di Batu Haji. Enggak saya sebutkan nama perumahannya, takut di sini ada saudaranya. Nanti disampaikan ke sana malah saya nggak diundang di sana, di sini nggak diundang lagi. Tapi memang hebat, seluruh istrinya dikasih fasilitas. Perlu
rumah semuanya dikasih rumah, perlu mobil semuanya dikasih mobil. Secara dohir nampak adilnya. Sementara ada juga teman saya, istrinya cuma 2. Saya nanya, apakah sampean bisa berbuat adil? Waktu mau nikah yang kedua semangat, saya siap Pak Ustaz untuk berbuat adil. Dohir batin saya kasih, Masya Allah. Saya mau tidak mau harus mendukung karena saking semangatnya. Ternyata begitu setahun jalan poligami berantakan. Kenapa? Lebih condong kepada yang muda. Begitu saya tanya kenapa kepada yang muda, habis yang tua kalau tidur sama saya bau balsam, sering masuk angin lah segala macam. Ini adil dalam Islam itu artinya bagaimana Rasulullah memberikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ihsan. Apa ihsan itu? Beribadahnya seseorang kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka dirinya senantiasa dilihat, diawasi oleh Allah. Orang yang ihsan itu nampak dari perilakunya, senantiasa berhati-hati dan penuh dengan perhitungan, tidak gerusak-gerusuk, tidak terburu-buru. Ini tanda orang yang ihsan. Karena kenapa? Orang yang ihsan itu merasa diri diawasi oleh Allah, sehingga peraturan tetap ditaati. Kita tengok Pak, di lampu merah di perempatan itu ada 3 kelompok yang saya tengok. Karena hari-hari saya lewat lampu merah, Batu Haji lampu merah, Buka Kuning lampu merah, KDA-nya juga ada lampu merah. Bapak pernah ke lampu merah Pak? Belum pernah sama sekali. Itu ketika berhenti orang macam-macam. Ada orang yang dolim. Kapan lampu sudah merah dia bablas terus. Ini orang dolim. Ada orang yang baik, lampunya merah dia berhenti. Agak lama, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada mobil kayak tadi, lanjut juga. Ini baik, kenapa? Karena nggak nabrak Pak, dan nggak mencelakai wong sepi. Tadi saya berangkat jam 3, lampu merah ya saya ikut-ikut bablas. Yang ketiga orang yang ihsan, mau ada mobil mau enggak, kalau lampunya merah tetap berhenti. Ini namanya orang ihsan. Ada polisi nggak ada polisi tetap berhenti. Ini namanya orang ihsan. Kalau orang baik ya seperti itu, lampu merah dia berhenti, nggak ada mobil jalan terus, tancap gas. Nggak taunya di depan ada polisi juga. Begitu diinterogasi, berhenti Pak. Apa Bapak nggak lihat lampu sudah merah? Lihat. Kenapa jalan terus? Ya saya nggak lihat di situ ada Pak polisi. Kayak gitu. Ini nggak ihsan namanya. Nah, orang yang ihsan itu nampak dari perilakunya, tidak terburu-buru menyikapi sesuatu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-ijlatu minas syaiton, terburu-buru sikap itu adalah bagian dari perilakunya setan. Illa fi khomsatin, kecuali dalam 5 hal kita harus buru-buru. Kenapa? Fa'innaha min sunati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari 5 ini termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang harus disegerakan. Apa? Yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makan dan minum kepada tamu yang datang ke rumah kita, yang datang ke tempat kita. Ini harus disegerakan. Orang baik itu menyegerakan memberikan makan dan minum kepada tamu yang datang ke tempat kita. Maka
Makanya saya yakin yang hadir pagi ini adalah orang-orang baik. Kenapa? Saya tamu, belum duduk saja, minumannya sudah disediakan, tinggal makanannya yang belum. Mungkin nyusul biasanya. Masalahnya kalau kajian pagi biasanya setelah kajian doa terus diserambi makan bubur. Biasanya Pak di sana. Nggak tahu kalau di sini. Tapi nggak ada kayaknya di sini. Ini tamu Pak, kasih makan. Tamu yang mana? Ya jelas tamu yang diundang. Kalau tamu nggak diundang ngapain repot-repot Pak ya. Yang kedua yang harus disegerakan adalah menguburkan jenazah. Tajhizul mayyiti, menguburkan jenazah harus disegerakan. Malah kalau kita melihat sejarah hikayah Rasulullah, mohon maaf Pak, beliau lahir di mana Pak? Ini Bapak nggak tahu sejarah Pak ya? Lahir di Mekah, wafatnya di mana? Di Madinah. Dimakamkan di mana? Ada yang umroh haji banyak dimakamkan di Madinah. Yang sudah umroh, yang sudah haji, sudah ziarah ke sana. Bapak sudah haji belum Pak? Belum. Sudah umroh belum? Innalillahi wa inna. Kalau gitu berarti sama dengan saya. Doakanlah kita sama-sama, moga-moga bisa berangkat lagi, amin. Yang sudah umroh, yang sudah haji, saya mau nanya, jarak antara rumah sama kuburan makamnya Rasulullah itu berapa Pak? Ada yang tahu nggak ya? Belum umroh ya Pak? Nggak nyampe 1 kilometer, nggak nyampe 1 meter. Ada yang mengatakan 1 jengkal dari pembaringan istilahnya. Artinya apa? Ketika Rasulullah sakit terbaring di atas pembaringan, ketika Rasulullah wafat pembaringannya digeser, disitulah dibikinkan lubang untuk kuburan beliau. Masya Allah. Saya nanya-nanya sama ulama, itu spesial untuk Rasulullah. Jadi kalau Bapak tidak harus ikut seperti Rasulullah, meninggalnya di kamar terus dikuburkan di kamar. Nanti istrinya meninggalkan di ruang tamu, kuburkan di ruang tamu. Lama-lama penuh rumah Bapak sama kuburan. Kalau kita kumpul di salah satu tempat. Ini kalau KDA sini dimakamkan di mana biasanya Pak? Belum pernah ada yang mati orang sini. Di Sungai Panas ya. Kalau Batu Haji di Temiang, kalau Sungai Beduk di Bagat. Bapak Ibu sekalian, memang di situ kalimatnya menguburkan, tapi artinya apa? Ketika ada saudara kita Muslim meninggal dunia, artinya segerakan mengadakan fardu kifayah. Dari mulai apa Pak? Ya Allah, ini belum pernah dia meninggal ya. 1, memandikan, terus mengkafani, terus menyolatkan, terus menguburkan. Setelah dikuburkan didoakan. Setelah didoakan pulang. Betul. Emang mau camping di kuburan, pulang ngapain? Ini harus disegerakan Pak. Kalau umpamanya ada di KDA meninggal, beliau orang Jawa, boleh nggak dikirim ke Jawa jenazahnya? Boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Yang jelas Rasulullah itu orang yang paling tidak mau merepotkan orang lain. Masya Allah Pak. Dari mulai hidupnya, sakitnya, bahkan sampai meninggalnya, tengok beliau nggak pernah merepotkan orang lain. Beda dengan kita, waktu sehat merepoti, sakit tambah merepoti. Begitu mau meninggal sudah merepoti juga. Wasiat, tolong nanti kalau aku meninggal kirim jenazahku ke kampung, ke Jawa sana. Tapi ingat jangan pakai Lion, usahakan pakai Garuda gitu Pak. Masih nawar pesawatnya.
Kan repotin banget kayak gitu Pak. Ini hati-hati. Yang selanjutnya wadadzul fikr, menikahkan anak perempuan itu harus disegerakan. Bapak punya anak perempuan, sudah punya calonnya, memang orang tua nggak bisa memaksakan, tapi kita harus selektif. Karena kita lebih lama, lebih duluan berumah tangga, kasih tahu anak kita karakter suami yang terbaik seperti ini. Moga-moga yang hadir pagi ini yang punya anak perempuan, Allah baguskan jodohnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Segerakan. Kenapa? Beda dengan laki-laki kondisinya. Apalagi di zaman sekarang, pergaulan begitu bebas, media sosial di mana-mana. Masya Allah, jaga anak kita baik-baik. Yang selanjutnya waqtu dain, yang harus disegerakan oleh orang Islam adalah membayar hutang. Hati-hati dengan hutang. Kenapa? Sebab hutang itu akan terbawa sampai ke Qadhi Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah. Jangan menganggap remeh masalah hutang. Betapa banyak calon penduduk sorga susah masuk sorga, sampai ada yang mengibaratkan kaki kanan sudah nyampe sorga, kaki kiri masih dipegangin sama tetangga. Kenapa? Sebab dia rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau utang nggak pernah bayar. Maka moga-moga yang hadir pagi ini ya Allah, yang masih punya utang, pulang sholat subuh, moga-moga utangnya pada cepat lunas. Tidak cukup amin Pak, dibayar. Amin-aminan terus, kalau didoain amin, amin, tapi nggak dibayar-bayar, nggak lunas. Nggak usah stres mikirin utang. Ngapain utang dipikirin, betul Pak? Yang penting kan dibayar. Sampai pening mikir, nggak usah pening, bayar, besok utang lagi. Boleh nggak Pak? Boleh. Namanya gali lubang tutup lubang. Yang penting jangan seneng gali nggak mau nutup. Kenapa kebanyakan lubang? Susah nutupnya, betul Pak? Nih yang sering saya tengok rumah tangga berantakan, seneng gali nggak mau nutup. Nih hati-hati, hati-hati dengan hutang. Yang terakhir, sampai jam berapa biasanya? Jam 7 Pak, ini aja baru setengah. Jangan lama-lama, sebentar-sebentar saja. Wa taubatu, yang terakhir adalah taubat dari dosa. Harus disegerakan. Oleh karena itu saya ingatkan yang hadir pagi ini, kenapa yang terakhir ini kok masalah taubat harus disegerakan? Karena yang hadir pagi ini sama seperti saya. Sama apanya? Sama statusnya selaku manusia yang mau tidak mau harus mengakui, yakin selama hidup pernah bikin salah, pernah punya dosa. Tinggal sekarang Bapak jujur atau tidak sebagai manusia, pernah punya dosa atau tidak. Karena manusia memang beda-beda. Ada yang manusia yang merasa dirinya seperti malaikat, karena saking rajinnya ibadah dia lupa sebagai manusia. Wah, susah Pak diingatkan. Merasa suci paling bersih, bahaya. Yang kedua, ada orang yang senantiasa memikirkan dosa tapi sayang, dia malah putus asa seperti iblis. Tapi yang hadir pagi ini di hadapan saya adalah orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, mengakui dirinya adalah manusia yang yakin pernah bikin salah dan punya dosa. Maka biar nggak ngantuk, saya tanya sama Bapak, ada juga Ibu di sini. Bapak manusia bukan Pak? Kok cuma 2 orang, ini malaikat yang datang. Bapak manusia bukan Pak? Manusia. Punya dosa nggak? Alhamdulillah. Ini orang jujur, orang baik. Yang bilang punya ini orang baik, jujur. Yang diam saja nggak jawab, nunduk, itu bukannya nggak punya dosa Pak, kebanyakan dosa. Makanya nggak berani dia berkata.
Karena saking banyaknya dosa. Ini juga orang jawab, Pak, Bapak manusia bukan? Punya dosa. Alhamdulillah. Yang ceramah manusia bukan? Oh bukan, Pak. Udah pakai sorban masa bukan? Manusia punya dosa nggak? Oh banyak, Pak. Memang benar. Jangan dikira tukang ceramah nggak punya dosa. Saya mikir-mikir dari dulu. Kadang-kadang kalau habis ceramah itu, ya Allah, tukang ceramah ini yang paling banyak dosanya. Mana dalilnya? Kiai saya sebelum saya meninggalkan pesantren yang masih saya ingat ini, beliau mengatakan kasirul kalami, kasirul kadabi. Orang yang banyak bicaranya biasanya banyak bohongnya, gitu Pak. Betul Pak. Sekarang yang sedang banyak bicaranya siapa? Pak Ustadz. Berarti yang sedang banyak bohongnya siapa? Ya, makasih. Makanya kalau ibu milih menantu, jangan tukang ceramah. Mendingan imam masjid, gajinya lancar. Tukang ceramah dosanya saya banyak. Apa? Saya udah pengalaman Pak. Biasanya, bukan berarti semua, biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena disegerakan tentang tobat, yang pertama alasannya jelas, kita manusia. Yang kedua, umur Allah yang ngatur, usia Allah yang menetapkan, kematian takdir ilahi. Apalagi di masa-masa pandemi, ya Allah, ya Rabbi, moga-moga yang wafat karena corona semuanya syahid fil akhirah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ya Allah Pak, kemarin sahabat saya Imam Masjid Ustaz meninggal. Saya ikut ke makamnya di Temiang. Tadi malam jam 12:30 saya ditelepon Kiai Fitroni, pengasuh pondok pesantren ya Husnaya Temiang, meninggal. Jam 10 saya baru dikabarin, jam 3 dimakamkan. Ini kok yang meninggal rata-rata kiai, imam masjid. Makanya sampai sekarang saya nggak mau jadi imam masjid. Dipanggil kiai aja saya nggak mau. Kok banyak kiai semua. Ya Allah ya Rabbi. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Umur Allah yang ngatur, usia Allah yang menetapkan, kematian takdir ilahi. Setiap umat umurnya ngikuti nabinya. Ini peringatan. Nabi Adam usianya 1000 tahun, kurang 40 tahun. Kalau kita baca hikayat, yang 40 tahun kemana? Nah, ini dipertanyakan. Dalam hikayatnya, Nabi Adam itu setelah diciptakan, dia melihat anak cucunya. Jadi sudah dilihat Pak semuanya. Ada satu yang bercahaya. Siapa itu anak cucuku yang bercahaya? Namanya Daud. Dia yang kelak akan menjadi raja. Cuman sayang usianya pendek. Maka Nabi Adam sayang sama cucunya Daud, dikasihkanlah usia beliau itu 40 tahun. Kasihkan sama dia. Saking sayangnya sama cucu. Bapak nggak mungkin seperti Nabi Adam. Kasih umurku Pak 30 tahun untuk cucu. Wah mana ada. Nabi Adam 1000 tahun, maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh paling panjang 1600 tahun. Kalau Bapak baca cerita 900 tahun itu masa dakwahnya. Sedangkan ulama ahli tafsir mengatakan 1600 tahun. Maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 1600 tahun. Nabi Ibrahim 300 tahun. Ada yang mengatakan 350 tahun. Maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 300 tahun. Jawab, kita umatnya siapa? Pelan-pelan kita mengikuti. Kita umatnya siapa? Beliau usianya berapa tahun? 63 tahun. Maka rata-rata Bapak Ibu KDA usianya tidak jauh dari 63 tahun. Ayo tobat. 63 tahun. Apalagi yang pagi ini usianya sudah menginjak
62 tahun lebih 11 bulan lebih 29 hari. Jam 6 kurang sedikit bergegaslah sampai untuk itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, amalan apa yang harus kita bawa kalau di hadapan Allah kalau bukan taubat kepada Allah? Karena sehebat apapun manusia beramal, yakin dia pernah punya dosa dan tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita kecuali taubat kepada Allah. Sebelum saya tutup, ulama mengatakan bagi orang muslim mukmin balik mukallaf ada 4 pintu-pintu taubat yang harus dilewati. Ingat-ingat Pak, berapa Pak? Biar pulang dapat ilmu, sampaikan sama ibu di rumah. Ada berapa pintu? 4. Yang pertama namanya taubat harian. Taubat apa Pak? Harian. Yang kedua taubat mingguan. Yang kedua taubat mingguan. Yang ketiga taubat kok bulanan Pak? Ini mentang-mentang harian mingguan, ayo bulanan. Ini taubat warisan sebenarnya, yo jangan bulanan, tahunan Pak. Iya tahunan. Yang keempat taubat seumur hidup sekali. Yang pertama taubat harian melalui apa? Melalui sholat 5 waktu. Yang kedua taubat mingguan melalui apa? Sholat Jumat. Yang ketiga taubat tahunan melalui apa? Puasa Ramadan. Yang keempat taubat seumur hidup sekali melalui ibadah haji. Taubat-taubat tersebut insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu pun kalau saya diundang. Kalau nggak diundang ngapain juga datang, malu-maluin. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama tutup dengan doa bersama. Ala hatihin ya waqna sholatihah istajib do'ana waqti hajatina. Ya Allah fi hawaijid dunya wa dini wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.